Menarik ini ditanggapi oleh Mas Habib. Jadi gitu, jangan-jangan terlalu pede nih kita berbicara untuk masuk koalisi. Karena kata Pak Anies Baswedan, kalau diliput oleh media, ya gak ada apa-apa itu pertemuan itu. Bagaimana Mas Habib? Ya Pak Anies ini kan terkenal sering menteorikan sesuatu yang tidak jelas ya. Buat teori sendiri, bikin asumsi sendiri, bikin penilaian sendiri, ya monggo, ini kan negara demokrasi. Tapi saya karena fungsi saya ya di bidang hukum, saya kadang-kadang terjebak pada situasi pertemuan elit lah. Ya. Oke, maksudnya apa tuh? Pada situasi pertemuan tokoh-tokoh elit. Ya. Karena fungsi saya sebagai advokat kan, sebagai orang hukum. Hal yang rumit bagi orang yang awam ternyata renyah dan gampang saja dibicarakan di tingkat elit. Iya kan? Oke. Jadi apa namanya, kalau kayak Anies tadi, Pak Anies tadi kan namanya over analysis ya. Analisa dianalisa lagi, ya kan, berputar-putar gitu. Bukan fakta dianalisa. Ini sudah analisa, dia analisa sendiri lagi. Tapi ternyata banyak hal-hal penting diputuskan dari pembicaraan-pembicaraan santai antara para elit. Jangankan di pertemuan seperti itu. Ya, para elit itu kadang-kadang nggak sengaja ketemu saja, ngobrol-ngobrol. Bisa bikin keputusan. Contoh yang paling gampang itu adalah soal sosok Pak Anies sendiri. Pak Anies itu bisa maju sebagai apa namanya, calon presiden bukan dari bukan calon presiden, calon gubernur waktu itu. Bukan dari satu proses yang sangat-sangat rumit, enggak kok. Waktu itu ya, seingat saya ada di situ juga ya, Partai Gerindra ya belum memutuskan beliau calon gubernur kok. Tiba-tiba Pak JK datang dan lain, oh gimana Pak Anies saja. Sebetulnya di masa sebelumnya nggak ada kedekatan sama sekali. Bisa jadi itu barang gitu loh. Misalnya 2019 juga ketika Pak Sandiaga Salahuddin Uno menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Yang saya ketahui prosesnya itu nggak serumit dibayangkan banyak orang. Karena ketika bicara, oh ini gimana, ya ada Pak Sandi di situ. Kalau Pak Sandi bersedia nggak? Oh iya bersedia. Jadi artinya itu kadang-kadang ya kita terlalu over analysis terhadap sesuatu ya, analisa yang berlebih-lebihan. Padahal kita ini politik kita saat ini Mbak Caca, ini sudah lama cair. Tokoh-tokoh elit yang ada sekarang sudah lama saling kenal, ya. Sehingga teman lama lah ya. Nggak akan ada sesuatu yang terlalu di luar perkiraan gitu loh. Nggak akan ada yang terlalu sesuatu yang terlalu mengejutkan. Udahlah. Kalau sudah ketemu kayak begitu serius, Pak Surya Paloh datang ke istana, jadi itu barang diliput, nggak perlu menutup-nutupi lagi. Justru sebaliknya tadi Pak disampaikan Pak Anies, pasti ada sesuatu yang besar. Oke. Karena tadi Mas Habib sudah menyinggung bahwa ya sebenarnya elit-elit ini merupakan kawan lama, apalagi dari partai politik ini dulunya pernah di sini. Sekarang kita akan lihat pemirsa, momen-momen pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Surya Paloh ini seperti apa, sambil kita analisis benar nggak bahwa nggak susah untuk meyakinkan Surya Paloh masuk ke dalam barisan pemerintahan saat ini bahkan juga ke depan. 26 Januari Surya Paloh temui Presiden Jokowi saat isu reshuffle kabinet beredar. Nah, sekarang kita lihat lagi ya, di 17 Juli 2023 Presiden Jokowi dan Surya Paloh pun bertemu usai reshuffle. Agustus 2023 mereka bertemu di istana di tengah kabar kemungkinan duet Anies Mohaimin. Jadi kayak intens gitu loh pertemuan setiap ada kejadian politik mulai dari reshuffle, membentuk koalisi perubahan dan lain-lain. Bahkan di Oktober Presiden Jokowi terima kunjungan Surya Paloh jelang kontestasi Pilpres 2024. Kita lihat lagi pemirsa, nah ini di Februari 2024 ini Presiden Jokowi bertemu Surya Paloh di istana setelah pemilu 2024 berlangsung. Nah sekarang saya ingin ke Mas Wasisto dulu. Sebelum tadi kita melihat sebenarnya kalau koalisi gemuk ini sehat atau tidak. Mungkin dianalisis dulu sebenarnya benar nggak sih apa yang dikatakan oleh Mas Habib di sini, Mas Wasisto, bahwa apa ya, saya jadi takut-takut mengatakan bahwa para elit ini sebenarnya pragmatis karena mereka secara DNA juga bukan pragmatis ya, gampang guyup, gampang juga kemudian berpisah dalam kontestasi Pilpres seperti itu. Bagaimana Mas Wasisto? Ya, memang yang kita bisa lihat itu adalah bagaimana melembaganya prinsip musyawarah atau mufakat di kalangan elit ya. Artinya kadang bisa seragam, kadang bisa berseberangan, dan semua bisa disatukan lagi. Kalau kita mengacu pada prinsip itu memang tidak salah kemudian para elit ini bisa mudahnya bisa cair seperti itu ya, karena semua mengandalkan untuk mufakat.
Namun yang paling penting dari situ adalah mufakat itu apakah akan terus-menerus menjadi semacam penyeragaman atau memungkinkan ada ruang ekspresi yang berbeda. Karena yang kita lihat dalam sebuah pembuatan kebijakan publik ya, atau mungkin dalam demokrasi secara lebih luas, pentingnya pandangan alternatif itu menjadi hal yang mutlak ya. Karena tidak semuanya itu harus diseragamkan atau disatukan dalam suatu ikatan ya. Ada pandangan alternatif yang itu bisa kita akomodasi. Bahkan kalau kita lihat di negara maju pun, di Amerika misalnya, itu juga ada oposisi. Kalau misalnya yang berkuasa Demokrat, Republikan itu yang menjadi oposisi. Artinya kalau kita mengacu pada prinsip itu ya sebenarnya kita perlu ya adanya semacam komitmen nilai ideologi yang itu memperkuat nilai menjadi oposisi atau mungkin menjadi mereka yang berbeda, supaya kemudian kita juga punya value ya, punya pandangan bahwa kita juga bisa nih berkontribusi dengan pemerintahan ke depan dengan pemikiran yang berbeda. Gitu sih Mbak Caca. Oke, nanti saya juga mau minta tanggapannya ketika saya bila mengatakan pragmatis, oh enggak. Ini sebenarnya untuk Indonesia, benar Mas Habib. Nanti boleh ditanggapi apa jangan-jangan Pak Prabowo boleh bagaimana? Apa ada visi Indonesia Emas 2045 sehingga lebih banyak, lebih bagus? Caca udah ngomong duluan. Oh iya, jangan sampai ya, ini bagaimana? Ya, jadi gini, saya nggak sepakat dengan apa yang disebut penyeragaman seperti apa. Apakah misalnya seperti Orde Baru, apakah kita ada yang format yang lebih progresif. Kita misalnya contoh ya, negara di dekat kita ada juga Singapura. Ya kan ya, Singapura tuh single party. Ya, tapi dia bisa maju juga kok. Karena karakter bangsanya, karakter negaranya memungkinkan untuk sistem seperti itu. Tidak harus seliberal Amerika Serikat. Tidak harus juga seperti Indonesia. Nah, kita ini kan juga harus punya model sendiri. Ya, jangan apabila misalnya pemimpin-pemimpin bangsa itu kompak, bersatu, ya guyup, lalu dikatakan sebagai penyeragaman. Penyeragaman itu kan konteksnya adanya paksaan, adanya tekanan. Nah, kalau selama proses tersebut dijalani dengan sukarela, dengan rasa persaudaraan, ya, dengan rasa persatuan, menurut saya sebaliknya. Ini bukanlah negatif, ini justru sangat-sangat positif. Apa yang negatif kalau kita ingin bersama-sama membangun kekuatan menghadapi ya persoalan ke depan yang cukup besar. Indonesia Emas 2045. Kalau toh kita ingin berkontestasi kan ada pemilu tiap 5 tahun, ya kan? Itu yang disampaikan Pak Prabowo waktu 2019. Udahlah, ya kita begini nanti kalau mau soal kontestasi nanti 5 tahun lagi. Ikuti pemerintah prosesnya. masuk lagi? Iya, bukan persoalan masuk keluar. Ikuti prosesnya gitu loh. Tapi 5 tahun, jangan sampai gini Mbak Caca. Kita sudah 1,5 tahun full agenda politik dan lain sebagainya. Semua sumber daya kita bahkan perhatian kita tersedot ke sana. Kita mau gontok-gontokan lagi, misalnya 2-3 tahun, 4 tahun. Mau pemilu lagi. Kita apakah akan seperti itu? Dalam lingkaran setan yang membuat kita stagnan. Ya kan ya, bolak-balik hanya berjalan di tempat seperti itu. Kita memilih yang lain. Oke, kita kompak, kita beradu konsep ketika kampanye, ketika pemilu, ya kan. Tapi setelah pemilu selesai, semua proses selesai, kita bersatu lagi sebagai bangsa, supaya ada kemajuan. Ya betul. Apalagi memang Indonesia Emas 2045 visi ini memang apakah nanti harus diwujudkan dengan banyaknya koalisi. Nanti ditahan dulu Mas. Ternyata saya sudah dapat kabar ini Mas Habib bahwa ini ada informasi terbaru dari rekan saya, akan siap mengabarkan langsung dari KPU bagaimana kebaruan dari proses rekapitulasi di sana. Ayo kita akan cek. Hilda, silakan dengan laporannya. Baik Caca, Anissa dan juga pemirsa TV One, jumlah petugas penyelenggara pemilu yang meninggal memang terus bertambah. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum per Minggu 18 Februari 2024 kemarin sudah mencapai 71 orang. Menurut informasi yang kami dapatkan juga dari Ketua KPU Hashim Asyari, yakni yang meninggal merupakan 1 anggota panitia pemilihan kecamatan, 4 anggota pemungutan suara, 42 kelompok penyelenggara pemungutan suara, dan 24 orang perlindungan masyarakat yang memang sedang menjaga tempat pemungutan suara pada saat itu. Nah, menurut informasi dari Menteri Kesehatan juga Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa jumlah petugas pemilu yang meninggal memang sudah turun jauh dari pada tahun 2019 lalu. Dari total 84
pemilu, maksud kami 84 petugas pemilu yang meninggal dunia, 71 orang dari unsur KPU dan juga 13 orang dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Lalu untuk informasi mengenai perhitungan suara pemilu 2024 yang kami dapatkan dari pemilu2024.kpu.go.id per Selasa 20 Februari 2024 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat tadi, sejauh ini paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka masih unggul dengan perolehan angka 58,2%, lalu diikuti oleh Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dengan perolehan angka 24,24%, dan yang terakhir paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo serta Mahfud MD sebesar 17,4%. Nah, untuk informasi selanjutnya mengenai update dari Sirekap ini, jika memang ada kekeliruan nantinya akan terus diperbaiki oleh tim dari PPK dan juga KPU Kabupaten Kota. Dan untuk mengapa pergerakan data melalui Sirekap ini ada terjadinya kelambatan, yang bisa menyebabkan adalah coverage yang sudah dikumpulkan dari hari pertama, kedua hingga ketiga memang terjadi peningkatan dan jaraknya atau gapnya mencapai 13%. Nah, dari titik-titik yang jauh dari jangkauan TPS ini sekarang memang sudah ada peristiwa terjadinya rekapitulasi di tingkatan PPK. Kalau misalkan nanti memang ada TPS yang belum menyampaikan menyampaikan si planonya, maka PPK itu ada fitur untuk menyampaikan hasil potretan C hasil untuk disampaikan kepada KPU melalui Sirekap web. Sementara itu Caca Anissa kembali ke studio. Baik, terima kasih Hilda mengabarkan langsung dari gedung KPU. Mungkin sekarang saya ingin bertanya, sebenarnya kalau koalisinya gemuk, memang ini lebih bagus. Gemoy. Betul ya, koalisi gemoy. Memang akan lebih stabil, mengingat bahwa visi Indonesia Emas 2045 ini kan cukup banyak. Salah satunya IKN, kalau terlalu banyak oposisi, ya nggak jalan-jalan juga ini kebijakan anti Pak Prabowo. Seperti apa? Jadi gini Mbak Caca ya, banyak contoh negara. Yang penting itu sebetulnya bukan format koalisinya, besar jumlahnya banyak, tapi stabilitas yang menjamin kontinuitas. Oke. Ya, rejim berganti nggak apa-apa dalam setiap pemilu, tapi bagaimana keberlanjutan hal-hal yang sudah dicapai itu bisa berlangsung. Kenapa misalnya di negara India, banyak sekali orang terkaya di dunia dalam top 100 itu banyak sekali orang terkaya di dunia di situ. Kenapa? Karena mereka itu membangun kerajaan bisnisnya itu bukan satu generasi, Mbak Caca. Turun-temurun. Tapi 2-3 generasi ya, saya jadi bangun perusahaan, dilanjutkan anak saya maju terus. Tapi kalau kita ekstrem to ekstrem, yang begitu nggak akan terjadi. Begitu ganti rejim misalnya, saya masih mau lanjutkan ke anak saya, sudah ganti rejim, ganti kebijakan dan lain sebagainya. Proyek terbengkalai. Usaha-usaha juga hancur-hancuran semua, mulai dari nol lagi. Sehingga bagaimana mungkin kita mau bersaing dengan bangsa-bangsa besar lain di seluruh dunia. Nah, itulah yang sekarang ya, mau koalisinya berapa, mau ini, tapi yang penting frekuensi pemahaman yang sama bahwa kita ini ada gagasan-gagasan besar yang harus kita kawal bersama. Makanya persis sekali sebetulnya yang disampaikan Pak Hasto. Kalau toh kita di luar pemerintahan, kita komitmen apa yang baik kita dukung, gitu loh. Apa yang bagus kita dukung, apa yang kurang bagus kita kritisi. Nah, kalau ini benar-benar diimplementasikan dengan baik, saya pikir kita nggak lagi bicara soal angka berapa partai yang ada di dalam pemerintahan, berapa partai yang ada di luar pemerintahan. Kurang lebih begitu. Kang Ujang, seperti itu. Jadi bukan membungkam orang mengkritik pemerintah, tapi kalau terlalu banyak kemudian kontra yang terjadi dalam sistem pemerintahan, gimana kita mewujudkan visi Indonesia Emas 2045? Ya, kita sepakat dulu bahwa kita negara demokrasi. Dalam koridor tertentu kita bebas. Tetapi memang harus dibangun. Saya kembali kepada pernyataan Pak Prabowo dulu ketika beliau pidato kemenangan di Istora Senayan akan merangkul semua kekuatan. Nah, itu adalah indikasi-indikasi bahwa Pak Prabowo akan mengambil ya banyak kekuatan dari lawan politik, kompetitornya untuk masuk ke pemerintahan. Nah, dalam konteks itu yang ingin memperkuat pemerintahannya balik di eksekutif, di kementerian ya maupun dalam konteks legislatif. Ya, saya ada sedikit tambahan dari Bang Habib ya. Bang Habib tidak mementingkan kuantitas, tetapi dalam konteks elektoral kita, kursi di parlemen, jumlah kuantitas itu menjadi penting juga. Ya, kenapa? Misalkan begini, kalau kebanyakan juga yang di oposisi di parlemennya juga kecil, itu menjadi problem. Oleh karena itu menurut saya tetap saja kuantitas itu harus dipadukan juga dengan pendapat Bang Habib tadi gitu kan.
Jadi ada memang kepentingan gagasan yang diberikan dari Pak Prabowo dan pemerintahnya di saat yang sama jadi didukung oleh kuantitas yang jumlahnya menurut saya 50% lebih lah. Ini penting. Karena kan kita ada musyawarah mufakat, ada voting, ini menjadi penting dalam konteks demokrasi. Demokrasi kan kalau tidak ketemu musyawarahnya voting. Dalam voting kalau kitanya kalah oleh oposisi menjadi persoalan. Sama aja sih. Saya melihat gini ya, saya membangun optimisme. Kita punya modal dasar nih, pemilunya aman. Kata orang akan ribut, ini modal dasar. Nah oleh karena itu kita beri kesempatan ke Pak Prabowo di Oktober nanti, katakanlah 100 hari, ya kan, 3 bulan pertama untuk bisa mengimplementasikan janji-janjinya. Karena ini kan peluang Pak Prabowo 3 kali pemilu ya, belum beruntung, hari ini beruntung katakannya, ya, ingin bagaimana Pak Prabowo membawa Indonesia mengalami lompatan-lompatan. Saya sedih sebenarnya Mbak Caca, misalkan gini, saya melanjutkan Bang Habib juga, penyakit kita nih di bangsa ini ya, koreksi terhadap saya juga gitu, bahwa ganti presiden dulu ya, ganti kebijakan, ganti menteri, saya dosen nih, dosen 17 tahun misalkan, di kampus itu ada kurikulum OB, kurikulum beda-beda. Ini sama juga berarti ya, budaya begitu ya? Iya, ini menjadi problem. Oleh karena itu ya ambil yang baik gitu ya, koreksi yang buruk, bangun bangsa ke depan. Sebenarnya gini, harus kita ciptakan Pak Prabowo, misalkan Pak Prabowo menghadirkan punya Google lah ke depan, bagaimana. Kita negara besar loh. Terakhir saya ke Mas Wasisto, kalau memang kita melihat bahwa dengan paradigma untuk apa ya, stabilitas pemerintahan, visi Indonesia Emas 2045 bisa terwujud dalam pemerintahan ke depan. Apakah ini perlu dilanjutkan manuver-manuver untuk merangkul yang kemarin berseberangan dari 02 ini seperti apa? Iya, tentu kalau soal merangkul itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Namun yang paling penting adalah bagaimana skema manajemen konflik itu dilakukan. Karena kalau kita lihat koalisi besar itu memang rentan friksi ya, entah itu dalam waktu cepat atau waktu yang akan datang. Jadi kembali lagi ya, bagaimana kemudian bentuk akomodasi manajemen konflik yang dinegosiasikan untuk bisa membina hubungan antar partai di dalam koalisi besar itu. Supaya tidak kemudian lepas karam ketika nanti sudah menjelang akhir pemerintahan. Jadi inilah yang menjadi kunci ya kalau kita memang melihat bahwa nanti koalisi itu kan menjadi koalisi besar ya. Karena saya pikir koalisi dengan partai-partai yang demikian warna politiknya tentu perlu ada semacam patron yang menjadi semacam penengah. Jadi itu satu hal. Yang kedua tadi yang saya sebut soal negosiasi aturan main dalam koalisi. Konflik itu bagaimana dimanajerialkan, itu yang paling juga kita harus garis bawahi Mbak Caca. Kalau kita memang melihat koalisi ini akan menjadi koalisi besar. Baik, kita akan tunggu nanti bagaimana pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh elit politik kita, mengingat memang kita masih menunggu hasil rekapitulasi dari KPU. Tapi pemirsa, saya harus disclaimer dulu, sampai dengan jam berapa sekarang ini, 19:20 waktu Indonesia Barat, saya belum bisa berhasil menghubungi pihak dari Partai Nasdem untuk mengkonfirmasi mengenai pertemuan tersebut. Tapi tidak mengapa, kita akan juga menganalisis saja pemirsa. Kita tunggu nanti bagaimana geliat-geliat politik akan terjadi. Terima kasih Mas Habib, Kang Ujang, Mbak Swasisto. Sesaat lagi rekan saya Agita ini punya informasi menarik ini sepertinya. Ada apa ya Agita ya? Betul sekali Caca dan juga pemirsa. Usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait pasca pelaksanaan pemilihan umum rumah Ketua KPPS di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur dibom oleh orang tidak dikenal hingga kondisinya rusak parah. Sesaat lagi informasinya untuk Anda, tetaplah bersama kami.